Selanjutnya kita beralih ke video praktikum. Misalnya kita terdapat suatu data yang mana ini seperti contoh di slide, ada data mahasiswa ya, mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Tes perguruan tinggi swasta. Terdiri dari data jurusan, kemudian data jumlah mahasiswa. Misalnya di situ ada jurusan sistem informasi, ada jurusan teknik informatika, ada jurusan bisnis digital, kemudian ada jurusan pendidikan. Kita singkat saja. Misalnya di jurusan SI itu terdapat 120 mahasiswa. Kemudian di jurusan TI terdapat 350 mahasiswa. Kemudian di bisnis digital terdapat 200 mahasiswa. Kemudian di pendidikan terdapat 130 mahasiswa. Data-data ini kemudian nanti kita akan buat visual datanya. Selanjutnya di sini kita akan mencari total keseluruhan mahasiswa yang ada di universitas ini. Misalnya Universitas XYZ. Total dari seluruh total ini bisa kita dapatkan dengan dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakan cara manual. Untuk menuliskan rumus pada Microsoft Excel, jangan lupa tambahkan tanda sama dengan dulu. Selanjutnya kita bisa menambahkan karena SI ini datanya ada di kolom E8 ya, E8, maka kita bisa tambahkan sini E8 gitu. Kita bisa menuliskan manual ataupun bisa kita langsung klik. Kemudian tambah E9 tambah E10 tambah E11. Kemudian enter. Nanti akan didapati total dari seluruh mahasiswa yang ada di sini. Tapi kalau di sini itu mahasiswa yang sudah dibagi ya, ke dalam beberapa jurusan. Nah, selanjutnya di sini ini untuk cara yang pertama itu cara manual. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan rumus yang ada pada Microsoft Excel. Untuk penjumlahan kita bisa menggunakan sum ya atau SUM. Kita klik, kemudian kita blok mana yang akan kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita blok, kita tinggal enter. Nah, kalau bisa lihat di sini hasilnya sama ya. Hasilnya sama antara cara manual dan cara otomatis. Bedanya ketika data di sini sudah banyak, kalau di sini kan hanya ada 4. Ketika misalnya data di sini ada 100 jurusan, maka cara manual akan lebih memakan banyak waktu gitu ya, atau akan lebih repot. Sedangkan cara otomatis menggunakan rumus Microsoft Excel, kita tinggal menuliskan fungsinya atau rumusnya SUM, kemudian kita blok seperti tadi. Maka kita mendapatkan total penjumlahan. Kemudian kita akan mencari nilai tertinggi dan juga nilai terendah. Nah, untuk mencari nilai tertinggi, kita bisa menggunakan rumus max. Kemudian kita blok. Kita ingin mencari nilai tertinggi dari mana saja, gitu. Misalnya kita cari dari jumlah mahasiswa SI, TI, bisnis digital dan juga pendidikan. Maksimal, kemudian enter. Kemudian untuk nilai terendah kita gunakan min. Minimal atau minimum. Maka kita dapati hasil seperti ini. Yang tertinggi adalah 350 ya, yaitu mahasiswa TI, sedangkan yang terendah yaitu 120 atau mahasiswa SI ya. Kalau kita perhatikan di sini
Nah, rumus seperti ini akan sangat berguna ketika data yang ada di sini banyak. Kalau misalnya hanya 4 ini sebenarnya bisa kita lihat sendiri ya, dan kita tentukan sendiri mana yang tertinggi. Kalau misalnya ada 1000 data, daripada kita mengecek, otomatis kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Ya, manfaatkan rumus yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Kemudian kita akan mencari nilai rata-rata. Untuk nilai rata-rata, kita bisa menggunakan sama dengan average, tulisannya kita blok, yang mana nilai yang akan kita cari rata-ratanya, kemudian kita enter. Rata-rata dari seluruh mahasiswa yang ada di Universitas XYZ yaitu adalah 200. Jadi rata-rata ini berbeda dengan nilai tertinggi, terendah, dan juga total. Rata-rata yaitu total mahasiswa dibagi dengan jumlah jurusan. Atau simpelnya kalau di rumus matematika, total nilai dibagi dengan jumlah data. Karena jumlah datanya di sini hanya ada 4, SI, TI, Bisnis Digital, dan Pendidikan, maka dibagi dengan 4. Selanjutnya kita akan membuat visualisasi data dari data yang ada di sini. Oke, misalnya kita pisahkan dulu di sini. Untuk menu-menu yang ada di sini kurang lebih mirip dengan yang ada di Microsoft Word untuk menebalkan huruf ataupun untuk membuat tabel di sini. Nah, yang ini bisa kita tebalkan juga. Misalnya kita ingin mencari visualisasi data dari 4 ini. Jadi kita akan menggunakan menu insert, tapi terlebih dahulu harus kita blok dulu. Kemudian kita cari bagan mana yang akan kita gunakan. Misalnya kita gunakan bagan yang untuk ini. Kita bisa merubah formatnya. Maaf tadi. Jadi kita bisa merubah formatnya di sini. Ya, banyak bentuknya, tapi untuk defaultnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini dia sudah dalam bentuk persentase, ya. Jadi sudah otomatis dibuat persentasenya. Tapi ketika kita ingin membuat persentasenya juga secara manual bisa juga. Tapi terlebih dahulu kita harus mengetahui rumus persentase. Ya. Kita bisa kita bisa mencari persentase dengan cara sama dengan jumlah data dibagi total. Kemudian ini kita rubah ke dalam bentuk persen. Ya. Jadi di sini bisa kita lihat untuk SI yang warna biru 15%. Gitu. Jadi di sini sudah sama. Ya. Kemudian untuk TI juga sama rumusnya, jumlahnya dibagi total. Kemudian di sini juga jumlahnya dibagi total. Untuk persentase sebenarnya rumusnya adalah jumlah ini ya, jumlah dibagi ini dikalikan 100. Tapi ketika misalnya kita mendapatkan nilai 100 ya seperti ini, ketika 100 kita rubah ke dalam bentuk persentase dalam Microsoft Excel, nanti dia jadinya 10.000%. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu ya bisa kita rubah sedikit, modifikasi sedikit rumusnya. Misalnya ketika kita diharuskan untuk membuat rumus persentase yang sebenarnya, yaitu nilai dibagi total, ya.
kemudian harus dikalikan 100, kita cukup kalikan dengan 1 ya. Kalau memang kita ingin mencari atau merubahnya dalam bentuk persentase. Ketika kita merubahnya dalam bentuk persentase, maka akan didapatkan hasil 44%. Sama ya, seperti ini, TI warna orange, TI 44%, di sini warna orange 44%. Sama juga di sini bisa kita rubah dalam bentuk persentase. Maka hasilnya adalah sama, bisnis digital 25%, pendidikan 16%. Oke, sekian untuk materi penjelasan praktikum ini. Silakan dipelajari. Selanjutnya akan ada tugas.